Reaksi menyedihkan pelatih Brunei U23 singgung kualitas skuad Garuda Muda. Ramalan media Belanda terbukti akurat. Fakta menarik usai timnas Indonesia U23 permalukan Brunei Darussalam. Pantang ikuti jejak Rafael Struijk dan Jens Reven, Nathan pilih gabung klub Denmark. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Pantang ikuti jejak Rafael Struijk dan Jens Reven, Nathan pilih gabung klub Denmark. Bek Timnas Indonesia, Nathan Joeon, dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan klub asal Denmark. Usai sepakat mengakhiri kerjasama dengan klubnya yakni Swansea City, bek berusia 23 tahun tersebut harus mencari tempat pelabuhan baru. Padahal kontraknya masih ada hingga akhir musim 2025-2026. Namun, kedua belah pihak sepakat mengakhiri kesepakatan tersebut lebih cepat. Setelah itu, banyak rumor yang menyebutkan bahwa Nathan akan melanjutkan karir di Indonesia. Beberapa klub Super League dikabarkan tertarik dengan jasa ex-pemain SC Heerenveen tersebut. Beberapa pemain timnas Indonesia yang sebelumnya berkarir di luar negeri juga sudah merapat ke sejumlah klub Indonesia. Sebut saja Rafael Struijk bersama Dewa United dan Jens Reven yang membela Bali United. Akan tetapi, kemungkinan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut jurnalis internasional yakni Farzam Abul Husseini, sang pemain segera merapat ke Lyngby Bold Club, klub yang berasal dari Greater Copenhagen. Pada musim lalu, mereka sejatinya bermain di kasta tertinggi Denmark. Sayangnya, klub berjuluk Royal Blues tersebut terdegradasi di akhir musim. Kendati demikian, itu tidak menyurutkan ketertarikan Nathan untuk bergabung bersama mereka. Lebih lanjut, Farzam mengatakan bahwa sang pemain datang dengan status bebas transfer. Ia akan menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama Royal Blues. Sayangnya, kabar ini masih berstatus siwang siur. Pasalnya, pihak klub belum mengumumkan kedatangan bek keturunan Indonesia Belanda tersebut. Fakta menarik usai timnas Indonesia U23 permalukan Brunei Darussalam. Kemenangan sukses timnas U23 Indonesia menggulung Brunei dengan skor 8-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada kemarin malam, membuat skuad Garuda Muda untuk sementara naik ke peringkat pertama Grup A dengan nilai 3 poin menggeser Filipina. Di balik kemenangan tersebut ada 4 fakta unik yang mampu diciptakan timnas Indonesia. Apa saja? Simak selengkapnya. Pertama, laga ini merupakan ajang debutan Jens Reven yang langsung berbuah manis bersama timnas Indonesia U23 dengan mencetak 6 gol sekaligus. Sebelumnya, striker berusia 19 tahun ini merupakan andalan timnas Indonesia U20 yang dipegang oleh Indra Safri. Kedua, kemenangan timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam di Piala AFF U23 menyamai capaian pada SEA Games 2019. Pada saat itu, timnas Indonesia U23 juga sukses menggulung Brunei dengan skor 8-0. Dengan begitu, bisa dilihat bahwa dominasi Indonesia atas Brunei di level usia U23 masih sangat kuat dan konsisten dari waktu ke waktu. Kemenangan telak ini juga menunjukkan bahwa kualitas pemain muda Indonesia terus berkembang dan mampu mempertahankan superioritasnya atas tim-tim dengan level persaingan yang lebih rendah. Yang ketiga, kemenangan atas Brunei kemarin juga merupakan debut Gerald van den Berg bersama timnas Indonesia U23 berakhir manis. Sebelumnya, Gerald van den Berg ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23 usai PSSI memecat Sinteyong pada Januari 2025 lalu. Dan yang keempat, meski diwarnai kabar yang cukup baik, tetapi ada kabar kurang sedap karena Stadion GBK terlihat begitu kosong. Diperkirakan hanya ada 2.000 orang saja yang menyaksikan perjuangan timnas Indonesia U23 di laga pembuka Piala AFF U23 2025. Hal ini bisa dimaklumi karena pertandingan digelar pada hari kerja dan banyak supporter yang memprediksi Indonesia akan dengan mudah mengalahkan Brunei. Alhasil daya tarik atau tantangan untuk menonton laga tersebut menjadi berkurang. Namun, seiring performa yang mulai meningkat, supporter akan berbondong-bondong datang ke Stadion GBK. Apalagi timnas Indonesia U23 akan menghadapi 2 laga berat di sisa pertandingan Piala AFF U23 melawan Filipina dan Malaysia. Reaksi menyedihkan, pelatih Brunei U23 singgung kualitas skuad Garuda Muda. Akibat kalah dengan skor cukup telak, dihajar timnas Indonesia 08 dalam pertandingan pertama Grup A Piala AFF U23 2025 di SUGBK pada Selasa kemarin. Brunei bermain jauh di bawah harapan. Sang pelatih Brunei U23 Minudin Jumaat pun mengungkapkan faktor Brunei dibantai Indonesia.
Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka bermain agresif dan kekalahan ini murni karena kami kurang komunikasi antar pemain, terutama di babak pertama setelah kami kebobolan. Aminuddin juga mengakui timnas Indonesia U23 sebagai salah satu tim bagus pada Piala AFF U23 2025. Menurutnya ini merupakan proses mereka untuk berkembang, juga dengan bisa bersua dengan tim sebaik Indonesia. Kekalahan dari Indonesia membuat Brunei U23 menghuni dasar klasemen grup A Piala AFF U23 2025. Brunei kalah selisih gol dari Malaysia. Timnas Indonesia U23 yang menang atas Brunei menempati puncak klasemen. Diikuti Filipina di peringkat kedua, Malaysia di posisi ketiga, serta Brunei sebagai juru kunci. Ramalan media Belanda terbukti akurat. Kemenangan spektakuler skuad Garuda Muda dalam laga lanjutan grup A Piala AFF U23 2025 membuktikan ramalan media negeri kincir angin tersebut akurat. Adapun bintang kemenangan itu tak lain adalah Jens Reven, striker muda yang mencetak 6 gol hanya dalam satu pertandingan. Sebuah prestasi luar biasa yang semakin menegaskan potensinya sebagai penyerang masa depan Indonesia. Pertandingan baru berjalan 2 menit ketika Reven membuka keunggulan lewat penyelesaian klinis. Selanjutnya, ia tak terbendung mencetak gol pada menit ke-8, 30, 32, dan 40. Satu gol tambahan ia ciptakan di babak kedua, tepatnya di menit ke-62 memanfaatkan umpan matang dari Muhammad Ferrari. Penampilan impresif Jens Reven dalam debutnya bersama timnas Indonesia U23 seolah menjadi bukti bahwa ramalan media Belanda tahun lalu bukan isapan jempol belaka. Saat memperkuat timnas Indonesia U19 dalam ajang Piala AFF U19 2024, Reven juga tampil cemerlang. Meski baru berusia 18 tahun saat itu, ia mencetak 3 gol dan ikut membawa Garuda Nusantara menembus semifinal. Menariknya, sebagian besar kontribusinya terjadi meski ia belum tampil penuh dalam semua laga. Kala itu, media asal Belanda, Hackland dan Football menyebut Jens Reven sebagai pemain yang memiliki potensi besar. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif ini juga bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap. Mereka juga mencatat rekam jejak Reven di klubnya, FC Dordrecht U21, di mana ia mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan pada musim 2023. Performa Reven terus meningkat dalam laga U19 melawan Timor Leste yang mencetak 2 gol saat diturunkan sebagai starter. Kemampuan membuka ruang, kecerdasan dalam penempatan posisi, serta ketajaman dalam penyelesaian akhir membuatnya layak disebut sebagai penyerang komplit.